teror dilemparin. Kalau masalah di teror sih gue nggak tahu itu teroran. Cuman ya Allah mohon maaf ya jadi ramai begini. Ya sekarang siapa yang nggak jerah ya kan? Bukan sekali, udah 2 kali, 3 kali itu celana dalam. Ya yang pertama gue masih nggak heroin. Yang kedua gue pikir gini, celana dalam siapa? Sekarang gini gue ngeliat, ya ada keluarga gue yang gede, nggak gede-gede amat, itu celana dalam sampai 3 jengkal gitu, gede banget, warnanya hitam. Udah disamperin tuh di apa namanya, di tangga depan. Kita masih anggaplah nggak punya pikiran macam-macam, masih pikiran positif. Yang ketiga laporan lagi abang gua, dek ada lagi dek celana street nih tanda dalam gitu. Jerak dong, gue mau berangkat kerja dapat kabar lagi begitu. Mau nggak mau gue langsung posting, gue rame-ramein. Malam ini kita kembali membahas kisah yang sedang ramai. Kepergian sosok yang begitu dicintai banyak orang, Nina Carolina, atau yang kita kenal sebagai Mpok Alpa. Banyak yang bersedih, banyak yang kehilangan, dan di balik kepergiannya terselip cerita-cerita mistis yang beredar. Ada yang menyebut ia sakit kanker murni karena faktor medis. Tapi ada juga bisik-bisik yang mengatakan sakit itu bisa jadi adanya kaitan dengan santet. Karena sebelumnya sempat viral sebuah peristiwa aneh. Ada seseorang yang melempar celana dalam ke depan rumahnya. Sebagai manusia biasa, kita nggak bisa menelan mentah-mentah kabar seperti itu. Kita tetap harus hormati medis, karena kanker jelas ada penjelasan ilmiahnya. Tapi dalam dunia energi Nusantara ada yang disebut ilmu santet penyakit, atau sering juga dikenal dengan teluh penyakit. Ilmu ini dipercaya bisa membuat tubuh seseorang perlahan-lahan lemah, organ di dalam rusak, bahkan akhirnya timbul penyakit berat yang secara medis dikenal sebagai kanker. Konon, santet penyakit ini bekerja dengan cara mengirim energi negatif, kadang melalui media yang aneh, tanah kuburan, jarum, paku, bahkan benda-benda pribadi yang dilempar ke halaman rumah. Benda itu bukan sekedar benda, tapi dipercaya sudah dipasangi energi gelap. Begitu menempel di sekitar rumah korban, maka aura rumah menjadi berat. Penghuni rumah mudah sakit, mudah lelah, atau bahkan tanpa sebab jelas kesehatan menurun. Sekarang kita nggak bisa memastikan apakah benar sakit almarhumah Mpok Alpa ada kaitannya dengan hal itu atau tidak. Namun peristiwa dilemparnya celana dalam ke depan rumahnya jelas membuat banyak orang bertanya-tanya. Karena dalam tradisi lama, benda-benda seperti itu kadang digunakan sebagai media kiriman. Apalagi jika setelah peristiwa itu, tubuh mulai sering sakit atau kesehatan tiba-tiba menurun. Sahabat, kita perlu bijak membedakan. Kalau sakit fisik, tentu harus periksa ke dokter. Itu langkah utama. Namun, jika sakit medis disertai tanda-tanda aneh seperti mimpi buruk berulang, bau amis atau anyir tiba-tiba, perasaan selalu diawasi, rumah terasa panas, maka jangan disepelekan. Bisa jadi ada unsur lain yang sedang mengganggu. Kasus yang menimpa Mpok Alpa bisa kita jadikan pelajaran, bukan untuk menakut-nakuti, bukan pula untuk menyalahkan, tapi agar kita nggak meremehkan kejadian-kejadian aneh di sekitar kita. Jangan biarkan rumah kotor, gelap, penuh barang tidak jelas. Karena dalam keyakinan Jawa, tempat yang kotor dan suram adalah ladang empuk bagi energi gelap untuk bersarang. Dan kalau tiba-tiba ada benda aneh dilempar ke rumah kita, jangan anggap main-main. Angkatlah dengan hati-hati, jangan langsung disentuh tangan kosong. Dan sebaliknya, segera bersihkan dengan doa, air garam atau dibakar sambil berdoa, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jadi, apakah benar santet bisa menyebabkan kanker? Secara medis, kanker tetaplah penyakit sel, namun dalam dunia energi negatif yang terus-menerus menyerang tubuh diyakini bisa melemahkan benteng pertahanan kita, sehingga penyakit berat lebih mudah muncul. Kita nggak boleh hidup dalam ketakutan, tapi juga nggak boleh menutup mata terhadap hal-hal gaib yang diwariskan leluhur kita. Maka yang terpenting, jaga kesehatan lahir, kuatkan doa batin, dan jangan pernah menyepelekan teror kecil sekalipun, karena bisa jadi itu hanyalah permulaan. Semoga kisah ini jadi renungan sekaligus doa terbaik untuk almarhumah Mpok Alpa, agar perjalanan beliau di alam sana diterangi cahaya. Amin ya robbal alamin.